Sahabat Tani, salam jaga tani. Kali ini saya lagi berada di Indogritech Expo 2025 yang hadir perdana pameran pertanian modern di Indonesia. Yuk kita lihat langsung ke dalam. Pameran ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 November 2025, tepatnya di Ice BSD City Tangerang. Pameran ini gratis, sahabat tani cukup daftar melalui link di deskripsi di bawah ini. Oke sahabat tani, sekarang kita registrasi. Di sini saya sudah registrasi, jadi langsung scan aja yuk. Halo Kak, aku mau registrasi. Oke. Jadi solusi pertanian modern kalian. Karena pameran ini dihadiri brand-brand pertanian ternama seperti Kotrek, Uniwan, DJI, Aerotron, Lembur Hejo, dan IPB, serta brand-brand ternama lainnya. Sahabat Tani, saat ini saya sedang berada di booth DJI Agrikultur. Buat sahabat Tani yang penasaran sama produk-produk DJI, kita langsung tanya-tanya aja yuk. Halo Mas, perkenalkan saya Ana. Dengan Masnya siapa? Saya William dari DJI. Ya. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Boleh. Oke. Untuk saat ini Mas William bawa produk apa aja nih di DJI Agrikultur pameran Indogritech Expo 2025 ini? Ya, hari ini saya membawa 3 produk dari DJI, yaitu Agras T25, Agras T50, dan T100. Oke, Ya, Agras. aku mau tanya sedikit lagi ya. Boleh. Oke, bagaimana drone pertanian DJI mengubah cara petani melakukan penyemprotan dan pemetaan lahan sih Mas? Nah, kalau untuk DJI sendiri itu mengubah cara konvensional atau manual itu menjadi otomatis, menjadi cepat, presisi, efisien. Oke. Seperti Agras T25P ini sudah bisa mapping lahan. Jadi bisa dipakai untuk mapping dulu sebelum melakukan penyemprotan. Oke. Itu dari cara mengubah pertanian ya menjadi drone pertanian. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu apa fitur keunggulan yang membuat drone ini menjadi investasi yang tepat nih Mas? Dengan menggunakan DJI pastinya konsumer akan mendapatkan pertama efisiensi waktu, hemat bahan, penyemprotan yang presisi dan akurat, akses ke area yang sulit dijangkau, serta dengan dukungan aplikasi DJI Smart Farm, ya itu bisa untuk setting otomatis, jalur otomatisnya, pemetaan real time, dan data setelah penyemprotan. Baik, jadi ini emang salah satu solusi untuk para petani mempermudah ya untuk penyemprotan dan pemetaan lahan ya. Benar. Oke, jadi buat sahabat tani yang penasaran sama produk-produknya dan juga pengen langsung tahu nih, nanya-nanya langsung ke tokonya, boleh banget ke Mas William ya Mas ya? Ya. Oke, langsung aja datang ke pameran Indogritech Expo 2025 ini. Terima kasih Mas William sudah mau ditanya-tanya ya. Terima kasih. Yaitu Uniwan, dia adalah alat berat untuk menunjang pertanian. Kita tanya-tanya langsung yuk, inovasi terbaru apa dari produk Uniwan ini? Halo Kak, halo. Perkenalkan aku Ana. Iya. Dengan kakaknya siapa? Saya Amanda. Dengan Kak Amanda. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit boleh ya Kak ya? Oke, untuk saat ini Uniwan nih ada produk apa aja yang dipamerin di Indogritech Expo 2025? Oke, untuk pameran kali ini kita ada membawa ekskavator roda. Ekskavator roda itu ekskavator yang menggunakan roda. Tapi keunggulan ekskavator kita itu paketnya atau attachment-nya itu bisa diganti dengan 30 macam attachment lebih. Tentunya menunjang pertanian Indonesia. Baik.
aku mau tanya lagi ya Kak ya. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Amanda. Itu di bagaimana alat ini dapat meningkatkan produktivitas agrikultur. Oke. Untuk ekskavator roda kita unggul di yang menggunakan grapple. Karena grapple kita itu bisa berotasi 360 derajat sehingga bisa membantu para petani ataupun pebisnis pertanian tebu ataupun kelapa sawit di Indonesia untuk lebih efisiensi dalam proses muat loading atau unloading tebu ataupun kelapa sawit ke truk. Nah, selain itu juga bisa diganti dengan attachment yang bisa untuk membantu penebangan ataupun panennya sendiri. Seperti itu. Oke Kak Amanda, tadi Kak Amanda udah jelasin sedikit. Aku mau tambahin sedikit lagi pertanyaan. Untuk saat ini ada mesin apa aja nih yang Kakak bawa di pameran Indogritech Expo 2025 ini? Oke, untuk mesin kali ini kita bawa ekskavator roda. Jadi ekskavator yang menggunakan roda. Jadi kita ini hanya spesialis ekskavator yang menggunakan roda. Kenapa kok menggunakan roda? Karena pada umumnya ekskavator itu kan menggunakan trek. Di mana trek itu mobilisasinya kurang nyaman dan juga sering dikeluhkan oleh para petani itu merusak lahan. Sehingga kita menggunakan ekskavator roda yang tentunya ramah lingkungan juga, seperti itu. Baik. Jadi udah cukup jelas banget nih buat para sahabat tani yang mau langsung datang aja ke pameran atau di booth Sindiwan ini ya. Jadi bisa langsung ditanya-tanya aja ke Kak Amanda atau yang lainnya boleh. Terima kasih Kak Amanda udah mau ditanya-tanya ya. Terima kasih. Iya. Oke sahabat tani, sekarang kita ke booth yang ketiga, yaitu di alat berat lagi nih, itu di Kotrek. Kita tanya-tanya langsung apa inovasi dan keunggulan produk Kotrek di pameran Indogritech Expo 2025 ini. Oke, Mas. Iya, siang. Siang, perkenalkan saya Ana dari Jaga Tani. Masnya dengan Mas siapa? Saya dari PT Kontrak Mesin Indonesia dengan Victor sebagai produk manager Singapore. Oke, dengan Mas Victor ya. Yes. Oke, aku di sini mau tanya-tanya sedikit ya Mas ya. Boleh. Di sini aku mau tanya apa inovasi dan keunggulan dari produk Kotrek yang dibawa ke pameran Indogritech Expo 2025 ini. Oke. Yang pasti satu bahwa teknologi yang kita bawa di sini adalah teknologi yang friendly user di Indonesia pastinya. Satu itu, kedua kita bawa teknologi yang pasti lain daripada tetangga sebelah lah bahasanya gitu Mbak. Jadi ada yang kita kenalkan saat ini adalah teknologi autonomous driver yang dinamakan Truva. Itu yang kita kenalkan untuk perangkat di traktor. Saat ini digunakan di traktor dan alat planter padi. Itu berasal dari produknya dari Korea langsung. Sudah terjual beberapa pieces di Indonesia, tidak banyak, tapi sudah dipakai dan kita sudah jual di berbagai merek traktor. Itu yang kita coba kenalkan di Indonesia. Makanya kita juga diundang oleh tim pemerintah untuk hadir di Indogritech ini untuk mengenalkan bahwa teknologi apa yang dibawa Korea nih atau Kotrek ini. Betul. Salah satu yang kita update itu autonomous driver. Oke, aku mau tanya Boleh. pertanyaan yang kedua ya, Iya. yaitu bagaimana Kotrek mendukung modernisasi para petani. Oke, kalau kita berbicara bagaimana Kotrek mendukung modernisasi untuk para petani, yang pasti Kotrek selalu update. Dalam tiap tahun kita itu selalu ada progres penggantian produk atau upgrade dari produk yang kita udah jual. Jadi tiap tahun kita ada upgrade dari factory, silinder atau apapun itu kita akan langsung aplikasikan di lapangan. Dan itu jadi kita upgrade terus. Yang tidak menutup kemungkinan juga kita dari tim pabrik turun ke lapangan mendengarkan voice dari petani. Oh, dari suatu produk ini kelemahannya apa? Nah, itu pabrik akan menangkap itu dan akan mengupgrade di next tipenya. Oke, aku mau tanya sedikit lagi ya, ada tambahan. Untuk produk-produk Kotrek ini yang dibawa di pameran Indogritech ada jenisnya apa aja sih? Oke, saat ini yang kita bawa itu ada traktor 50 HP. Yang di belakang ini ya? Yang di belakang. Ini berarti dia bermain di padi.
bisa bermain di perkebunan kecil, di sawit bisa, atau di maintenance tebu bisa. Kedua, kita bawa combine yang merah. Yang merah. Combine ini alat panen padi. Karena kita dinamakan combine, berarti dia bisa padi, bisa kedelai, bisa jagung. Jadi yang berbau biji-bijian dia bisa. Satu lagi ada produk di luar, itu 150 HP. Itu untuk perkebunan tebu atau lahan yang di atas 5.000 hektar. Full AC, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Itu memang kita bawa di sini untuk bahwa kita udah ada loh yang canggih, Yang modern ya. yang modern, Betul. kabin AC, Betul. yang operatornya lebih nyaman. Harusnya mungkin jam 8 kerja, jam 5 pulang, mungkin sampai malam bisa lanjut ya ceritanya. Karena udah modern ya. Betul, Udah dikasih yang terbaik buat para petani nih. betul. Untuk Indonesia. Betul, untuk Indonesia ya. Iya, Oke, sahabat tani kita udah dijelasin tadi ya sama Mas Firman. Pak Victor. Pak Victor, mohon maaf, dengan Pak Victor udah dijelasin sedikit tentang produk Kotrek. Jadi terima kasih banyak ya Pak Victor udah jelasin produk-produk Kotrek. Terima kasih. Oke sahabat tani, sekarang kita lanjut ke Lembur Hejo. Kita tanya-tanya yuk gimana cara mereka menjaga sayuran yang berkualitas dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia di perkotaan. Kita tanya. Oke, selamat siang. Halo, siang, Aku Mbak. Ana dari Jagatani. Oke. Dengan Mas siapa? Saya Maulana Makdum dari Lembur Hejo Indonesia. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit boleh ya Mas ya? Gimana sih langkah Lembur Hejo mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan di perkotaan? Oh iya, memang pertama dengan adanya program swasembada pangan dan ketahanan pangan juga, kami selalu mendukung penuh terkait pertanian dan kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dengan anggaran ketahanan pangan itu sendiri. Dan untuk area perkotaan memang kami mengedepankan urban farming untuk area perkotaan atau di gedung-gedung ada lahan hijau urban farming melalui media hidroponik seperti itu. Oke, aku mau tanya pertanyaan selanjutnya itu di event Indogritek ini apa yang Lembur Hejo tawarkan kepada pengunjung? Ya, memang yang kami tawarkan ke pengunjung di Indogritek ini itu instalasi hidroponik. Itu berbagai macam instalasi hidroponik dari mulai urban farming karena mungkin untuk si visitor itu kebanyakan untuk di area perkantoran cocok ataupun untuk di perkarangan rumah sendiri. Perkotaan bisa ya? Perkotaan juga bisa dengan keterbatasan lahan, tapi untuk hidroponik itu bisa digunakan di mana saja. Gitu. Ya. Aku mau tanya tambahan sedikit Oke, boleh boleh. ya? Untuk saat ini produknya apa aja yang dibawa? Ya. Dari produk-produk yang dibawa di pameran Ya, Indogritek? untuk saat ini kita bawa 4 jenis instalasi hidroponik. Yang pertama sistem NFT ada yang di sebelah sana. Terus ada rakit apung sebelah sini. Sebelah sini ya? Ini rakit apung. Nah, Oh. rakit apung. Oh, rakit apung. Nah, setelah rakit apung di sini ada Dutch bucket. Dutch bucket ini sistem media pakai ember ataupun bak seperti itu. Dan ada yang terakhir aeroponik tower. Rakit aeroponik tower itu inovasi terbaru kami. Itu yang kami tawarkan saat ini di Indogritek 2023 ini. Oke, jadi udah cukup jelas banget nih Lembur Hejo membawakan produk-produk di pameran Indogritek ini. Jadi buat sahabat tani yang mau langsung tanya-tanya ke Mas Maulana, boleh banget langsung datang ke pameran Indogritek Expo 2025. Oke, terima Oke. kasih Mas Maulana Iya, sudah mau sama-sama. ditanya-tanya. Terima Oke, kasih. sama-sama Kak. Mari.
Jane, ya siap. Dengan Selamat Mas. datang di Aerotron Industries. Oke, dengan Ya. Mas siapa Mas? Den. Den. Ya. Oke, Mas Den ya panggilannya. Oke, aku di sini mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Baik. Oke, di sini aku mau tanya inovasi serta keunggulan teknologi yang diperkenalkan Aerotron di Indogenitek Expo 2025 ini. Terima kasih Jagatani udah mampir, dan hari ini kami meluncurkan produk Aerotron Agra 30 drone sprayer dan spreader set untuk pertanian dan perkebunan. Jadi inovasi apa? Pada dasarnya drone ini sudah cukup lumayan banyak dan ramai penggunaannya, dimulai di tahun 2019 itu sudah mulai ada entry ke market Indonesia. Tapi sekarang saat ini drone sudah masuk ke beberapa pengembangan generasi, sehingga ini menjadi salah satu generasi yang terakhir secara rancang bangun, dan kami lokalkan banyak hal di drone ini. Ya, antara lain seperti rangka, kemudian aerodinamika, dan software khususnya. Untuk Piranti Lunak, pengembangan yang kami banyak lakukan adalah di jembatan antara pemetaan satelit dengan flight mission. Flight mission adalah untuk penerbangan drone itu sendiri, untuk penugasan terbang sekian hektar, debitnya berapa, yang ditaburkan atau di-spray berapa, kemudian siklus terbang, dan boundary atau poligon terbangnya seperti apa. Nah, di situ kita siapkan sarana untuk pemetaannya. Jadi buat sahabat tani yang mau tanya-tanya ke Mas Den, langsung itu boleh banget ya, ada di booth Aerotron. Oke, terima Baik. kasih Mas Den, Terima sudah mau kasih jelasin sudah banyak datang. banget nih. Baik. Terima kasih. Salam dari Aerotron Industries dan YTO. Oke, terima Oke, kasih baik. Mas Den. Ya. Oke, sahabat tani, sekarang kita udah di booth IPB. Buat yang penasaran, kita langsung tanya-tanyain aja yuk. Oke, perkenalkan nama aku Ana. Halo. Halo Kak, Dengan Mas siapa? dengan Hafiz Kak. Kak Hafiz. Dengan kakaknya Kak siapa? Kak Andrea. Kak Andrea. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya aja ya. Di pertanyaan pertama aku mau tanya sedikit ya. Itu seperti apa peran IPB dalam perkembangan pertanian modern di Indonesia? Baik Kak, untuk peran IPB sendiri Kak, Pertanian Indonesia tentu sebagai kampus pertanian terbaik bangsa ya. IPB telah memberikan banyak sekali inovasi-inovasi hebat untuk Indonesia tercinta ini Kak. Dan tentunya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita juga kencang-kencangnya Kak. Dan selanjutnya kita juga ada smart farming, pertanian inovatif, dan juga ada inovasi bioindustri. Oke, cukup jelas ya sahabatan. Oke, sekarang aku mau lanjut tanya-tanya lagi nih di pertanyaan kedua, yaitu hal apa yang sedang dijalankan oleh IPB untuk pengembangan pertanian modern di Indonesia nih? Oke, jadi IPB sendiri nih teman-teman, sebenarnya aku mau ngasih tahu juga Kak, sebenarnya IPB ini di bagian agriculture dan juga forestry masuk ke peringkat nomor 1 di Asia Tenggara. Dan tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama di bidang pertanian. Nah, yang saat ini sedang dijalankan dan juga akan terus dikembangkan adalah bagian dari smart farming Kak, jadi mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya saat ini kami juga sedang mengembangkan yaitu One Village One CEO, di mana kita ingin supaya nantinya generasi muda bisa mengembangkan perekonomian dari daerah asalnya seperti itu di era modern saat ini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Untuk kedepannya, IPB akan melakukan apa untuk mendukung perkembangan pertanian di Indonesia nih? Oke, tentunya Kak ya, karena pertanian Indonesia ini luas banget Kak ya, IPB akan terus mengekspan, memperluas jangkauan-jangkauan untuk desa-desa terpencil Kak. Khususnya untuk meningkatkan Internet of Things, di mana banyak desa-desa yang masih tertinggal, kita coba approach dan kita kembangkan teknologinya Kak. Juga tak lupa ada juga program baru dari IPB, yaitu dosen pulang kampung, di mana dosen-dosen di IPB itu akan diberikan amanah untuk pulang kampung mereka masing-masing dan menebar ilmu dan memberikan praktek-praktek nyata kepada masyarakat-masyarakat di desa. Kayak Oke. gitu. Untuk program itu udah berjalan? Sudah berjalan Kak, sudah berjalan. Dan keterjangkauan desa kurang lebih ada di angka 1000 desa yang sudah dijangkau oleh IPB dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu Kak. Wow, keren banget. Boleh banget.
Jadi di IPB itu ada juga nih Kak, karena kita semakin mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Saat ini yang dibutuhkan yaitu pertanian modern. Salah satunya ada program studi baru yaitu Smart Agriculture. Jadi mengembangkan gimana pertanian berbasis teknologi modern seperti itu. Dan ada juga nih Kak terkait dengan program yang namanya kita bisa melihat ya inovasi-inovasi IPB yang ada di ATP maupun STP. Jadi kakak kalau misalnya mau main-main gitu ya, mau lihat ada apa inovasi IPB, itu bisa mampir-mampir nih di daerah Taman Kencana. Seperti itu. Nanti aku boleh mampir ya kalau gitu. Iya, bener banget. Oke, terima kasih kakak untuk jawabannya dan pertanyaannya ya. Cukup memuaskan banget. Terima kasih dengan Kak Hafiz dan Kak Andrea ya. Andrea. Terima kasih banyak. Terima kasih. Indogritech Expo 2025 bukan hanya tentang pameran teknologi, tapi juga pusat bisnis program dan kolaborasi strategis. Di sini, sahabat tani akan bertemu langsung dengan para pakar pangan, menjalin kemitraan bisnis to bisnis, serta dapat mendiskusikan roadmap pertanian masa depan Indonesia. Dan yang paling menarik, terdapat acara Nusantara Food Summit. Ini adalah forum diskusi strategis yang membahas solusi real time dan kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Oke sahabat tani, tadi kita udah keliling dan melihat teknologi canggih pertanian yang ada di Indogritech Expo 2025. Indogritech Expo 2025 masih berlangsung sampai tanggal 9 November 2025 ya. Jadi ayo sahabat tani jangan sampai ketinggalan datang ke Indogritech Expo 2025 di ICE BSD. Salam jaga tani.